Bentar ya, masih proses. Oke, tunggu aja. Kemarin untuk mengerjakan tugasnya ada kesulitan atau enggak? Yang kemarin aja itu Yang border bagian. sama itu. Iya. Belum, Calvin. Jadi tadi masih loading. Sambil di share screen aja nggak apa-apa. Coba buttonnya diarahkan ke buttonnya. Oke, terus ke bawah, terus ini kan bentar ke atas dulu. Di atas ini bagian bawah, bagian gambar ini loh. Itu kan ada jarak bawahnya. Antara foto kamu sama backgroundnya kan ada jaraknya tuh yang di bawah. Itu bisa diatur pakai margin bottomnya, margin atau paddingnya. Jadi dinolkan. Biar dempet antara foto sama bagian paling bawah itu bisa dempet. Coba ke bawah. Oke. Itu ke apa? Volume. Itu udah di link kan?
Udah, Kak. Oke, ke bawah. Oke, bawah lagi. Bawah, scroll. Ini pakai apa? Yang gambar-gambarnya pakai apa? Pakai manual, Kak. Fotonya ditaruh-taruh gitu. Berarti ini terdiri dari 3 kolom. Iya, betul. Kolom kasih foto. Iya. Nah, kalau pakai yang power pack tuh kamu bisa pakai yang galeri. Jadi bisa langsung input banyak foto nanti. Enggak satu-satu gini. Oke. Itu? Yang follow Instagram ini kadang bisa ngilang, Kak. Oh ya, emang itu. Kadang muncul, kadang ngilang. Coba saya refresh kali ya. Ya. Kalau kamu buka Beaver Builder-nya aja nggak apa-apa. Nah, Oke. Oke. Berarti udah bisa ya Beaver Builder-nya. Oke, mantap. Terus itu coba ke bawah, paling bawah. Itu kan di bawahnya kan ada abu-abu build with generate press yang warna abu-abu. Itu ya. bisa dihilangin. Jadi edit pick terus kemudian dihilangin bagian footernya. Tapi itu biasanya kayaknya yang berbayar. Jadi hari ini kan kamu udah bisa. Jadi setelah saya jelaskan mengenai landing page, nanti kamu bisa pakai generate press yang berbayar. Tuh. Makasih. Bisa stop screen. Oke, udah keren. Tugas kamu udah keren, Calvin. Sekarang saya akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai landing page. Udah muncul belum? Muncul, Kak. Oke, jadi untuk pertemuan kelima kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membangun sebuah website untuk marketing, yaitu website landing page. Nah, untuk capaian pembelajarannya ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai apa itu landing page sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan mengenai landing page, home page, dan juga one page. Yang ketiga mengenai konsep formula AIDA. Dan juga yang keempat nanti akhirnya adalah kita bagaimana bisa merancang copywriting berdasarkan formula AIDA dan juga membangun menggunakan landing page. Oke, yang pertama adalah kita membahas dulu apa itu landing page. Oke, landing page itu adalah halaman website statis yang didesain untuk berfokus pada penjualan produk dan mendapatkan leads melalui aksi tertentu. Sehingga landing page ini menjadi halaman yang dikhususkan untuk mindset marketing. Jadi, landing page ini biasanya digunakan ketika kita bikin yang namanya iklan berbayar. Jadi, misal kita bikin email marketing, kemudian Google Ads, FB Ads, IG Ads, nanti biasanya ada link yang diarahkan ke landing page. Nah, landing page ini website yang digunakan untuk memprospek calon pelanggan kita, calon konsumen kita. Nah, fungsi dari landing page itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama yaitu untuk mengumpulkan data pengunjung potensial atau disebut dengan leads. Jadi leads ini adalah pengunjung potensial. Yang nantinya leads ini harus dijaga oleh para pelaku bisnis. Karena leads ini nanti bisa kita jadikan untuk sebagai calon pelanggan kita yang nantinya diharapkan untuk bisa melakukan pembelian untuk produk kita. Jadi intinya adalah bagaimana nanti landing page ini digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan data pengunjung atau leads untuk nanti kedepannya bisa diprospek marketingnya. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu untuk mempercepat transaksi.
Jadi di dalam landing page nanti ada yang namanya call to action atau CTA. Jadi atau disebut dengan tombol. Ya, tombol untuk memberikan jalan khusus bagi para pengunjung websitenya untuk segera melakukan pembayaran atau pembelian sebuah produk atau jasa. Jadi kesimpulannya adalah landing page ini adalah sebuah website yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk dan juga transaksi dan juga untuk mengumpulkan database pengunjung atau leads. Nah, untuk jenis-jenis landing page sendiri ada dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu landing page click-through dan yang kedua yaitu landing page lead generation. Kalau click-through ini adalah jenis landing page yang di dalam websitenya nanti memberikan detail produk dan juga jasa secara detail, secara menyeluruh, lebih spesifik, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana para pengunjung ini bisa melakukan transaksi atau pembelian sebuah produk dan jasa. Nah, biasanya kalau click-through ini dipakai untuk e-commerce atau toko-toko online. Jadi nanti di dalam landing page-nya diberikan tombol call to action berupa biasanya beli sekarang atau shop now atau enggak gitu daftar sekarang. Jadi hasil akhirnya adalah bagaimana para pengunjung ini bisa membeli produk kita. Kemudian yang kedua yaitu landing page lead generation. Jenis landing page ini sama kayak click through, tapi informasi yang ada di dalam website landing page-nya itu tidak terlalu mendetail dan hasil akhirnya adalah bagaimana landing page ini menghasilkan berupa data-data dari para pengunjungnya. Jadi nanti biasanya kalau di landing page lead generation di akhir websitenya nanti akan ada formulir. Formulirnya itu biasanya kolomnya ada nama, kemudian alamat, nama, email, kemudian nomor telepon. Jadi yang paling penting itu adalah email sama nomor teleponnya. Karena nanti dua data ini bisa digunakan untuk prospek ke depan. Bisa untuk mengirimkan informasi promosi, kemudian diskon, berita, artikel, dan konten lainnya. Jadi pokok nanti kalau di lead generation nanti para pengunjungnya bisa mengisi formulir, kemudian nanti bisa digunakan sebagai prospek. Nah, kemudian untuk cara kerja dari landing page sendiri, kalau di sini ini contoh dari cara kerja dari landing page jenis lead generation. Jadi kalau cara kerja dari lead generation itu tes kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke. Jadi kalau landing page lead generation itu langkah pertama adalah user mengunjungi landing page yang sudah lengkap dengan call to action. Jadi biasanya user ini masuk ke landing page melalui promosi-promosi yang udah kita sebarkan melalui iklan berbayar. Setelah itu, setelah lihat landing page, kemudian mereka tertarik, baru mereka akan mengisi data dari formulir yang sudah dipasang di dalam landing page. Nah, data-data yang sudah dimasukkan ke dalam formulir, kemudian nanti akan disimpan di dalam database, agar nanti data-data yang sudah ada di database nanti bisa digunakan untuk upaya prospek. Sedangkan kalau cara kerja dari landing page click-through, nanti adalah pertama user mengunjungi landing page, kemudian nanti bisa melakukan klik terhadap button yang sudah dikasih, button bisa beli sekarang atau daftar sekarang. Kemudian yang ketiga mereka akan memasukkan produk kita ke dalam keranjang, nanti bisa melakukan check out dan juga transaksi. Seperti itu cara kerja dari landing page. Jadi intinya landing page ini sangat berguna untuk bagaimana strategi marketingnya, bagaimana pengunjung ini bisa semakin tertarik dengan produk dan juga bisa melakukan transaksi di ending dari landing page nanti. Mengenai konsep dari landing page ada pertanyaan, Kelvin? Jelas, Kak. Oke, saya lanjutkan.
Atau saya tanya dulu, berarti intinya landing page itu apa, Kelvin? Jadi landing page itu tempat di mana sebuah halaman di mana customer ataupun calon buyer ini masuk ke situ untuk melakukan pembelian atau istilahnya itu CTA tadi itu. Ya, CTA adalah call to action. Iya. Oke. Kemudian kalau di dalam sebuah website itu ada yang namanya landing page, home page, sama one page. Nah, ketiga page ini berbeda. Perbedaannya di sini. Kalau sambil saya kasih contohnya aja. Nah, udah kelihatan? Nah, ini contoh dari homepage. Kalau homepage itu adalah isi yang mewakili dari seluruh halaman di dalam sebuah website. Jadi, informasi dari menu-menu yang ada di sini. Jadi, kalau homepage itu adalah halaman pertama ketika website itu dibuka, yang berisi tentang informasi lengkap dari website tersebut. Jadi, dari halaman program di sini juga ada ini. Jadi informasinya lengkap di dalam homepage. Sedangkan kalau one page itu sama kayak homepage, yaitu banyak menunya, tapi isi dari menu tersebut ada di dalam satu halaman. Kalau homepage tadi websitenya adalah banyak halaman, tapi di dalam homepage itu adalah keseluruhan informasi. Tapi kalau di dalam one page itu dia punya banyak menu. Tapi menu-menu ini isinya ya ada di dalam satu halaman itu. Jadi kalau diklik, dia akan mengarah ke section menunya. Ini kan menu home. Berarti kalau diklik, dia akan masuk ke section home. Kemudian kalau fitur, diklik maka masuk ke section fitur. Padahal ini ada di dalam satu halaman saja. Tuh. Satu halaman tapi juga dilengkapi dengan menu. Menunya adalah mengarah ke section lainnya, bukan ke page lainnya. Kalau di homepage, menunya itu masuk ke halaman lainnya. Kemudian kalau landing page itu dia terdiri dari satu halaman, tujuannya adalah untuk itu tadi memperkenalkan produknya, dan dia nggak ada menunya. Kalau di landing page itu atas header itu nggak ada. Biasanya kan ada ini, kan ada menu sama logo biasanya. Tapi kalau di landing page dia atasnya nggak ada headernya, nggak ada menu dan juga nggak ada logo, kosong. Nah, seperti ini. Paham mengenai perbedaan landing page, home page, sama one page? Paham nggak? Tunggu, Kak. Kalau misalnya yang tadi one page itu kan, jadi ada bagian satu, apa istilahnya? Satu halaman tok gitu ya? Yang mana? Yang one page. Iya, jadi dia cuma jadi websitenya itu cuma terdiri dari satu halaman. Tapi dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi satu halaman itu dia ada home-nya, kemudian ada fiturnya, kemudian ada gini bentar. Kalau gimana tadi? Nah, kalau kita lihat, kita scroll ke bawah kan ya. Kita scroll, di sini ada halaman pertama. Ini namanya halaman pertamanya, home-nya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ini fiturnya. Kemudian ke bawah lagi, ini apa ya? Ini servisnya. Jadi dalam satu halaman itu ada beberapa row, istilahnya beberapa row. Nah, satu row itu nanti dipanggil dalam satu menu. Nih. Ini namanya menu. Nah, maka dia akan scroll ke atas.
Kalau kita klik service, maka dia akan scroll ke bawah. Gitu. Jadi itu kayak ada bagian-bagian atau section tertentu cuman dalam Iya. satu halaman. Iya, Oke, itu oke. dipanggil dengan menu tadi. Oke, Tuh. Kak. Oke. Kemudian kalau kita mau bikin yang namanya landing page, itu kunci utamanya adalah bagaimana kita bikin copywriting yang benar dan bisa menarik pelanggan. Udah pernah belajar copywriting? Pernah, Kak. Pernah kan ya? Jadi kalau pembuatan copywriting di dalam sebuah landing page, jadi keberhasilan sebuah landing page itu adalah dari bagaimana setelah seseorang melihat landing page, dia melakukan transaksi. Itu keberhasilan dari landing page. Nah, keberhasilan dari sebuah landing page itu ditentukan dengan copywriting-nya. Copywriting di dalam landing page itu pakai yang namanya formula AIDA. Maaf, Kak. Audionya agak berubah. Udah? Udah. Oke. Jadi AIDA itu adalah singkatan dari attention, interest, desire, and action. Nah, AIDA ini adalah langkah-langkah atau tahapan yang terjadi ketika konsumen pertama kali mengenal produk sampai mereka tertarik dan membeli produk tersebut. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Jadi attention ini adalah kemampuan untuk segera mendapatkan user atau pengunjung website landing page. Tahap ini bertujuan untuk merangkul konsumen agar mengenal suatu produk atau brand perusahaan tertentu. Jadi bagaimana kita bikin copywriting yang bisa menarik pengunjung dalam waktu yang singkat. Jadi bagaimana pengunjung tersebut bisa mengenal produk kita dalam waktu yang singkat. Menurut penelitian Silverpop tahun 2013 itu mengatakan bahwa dalam menarik perhatian seseorang itu harus dalam waktu kurang dari 8 detik. Kalau lebih dari 8 detik maka pengunjung akan pergi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar selama 8 detik itu kita bisa menarik perhatian orang? Yang pertama, yaitu ada 3 elemen vital dalam mendapatkan attention. Yang pertama headline atau judulnya, kemudian yang kedua gambar, dan yang terakhir adalah kalimat pembuka. Yang pertama, kita bahas mengenai headline-nya. Headline ini harus dibikin semenarik mungkin. Jadi, bagaimana cara kita bikin headline yang bikin orang penasaran dan juga untuk memancing orang mau baca lebih dalam lagi, tertarik dengan produk kita. Contoh headline yang menarik. Contohnya adalah misal kita mau promosi e-course atau workshop nanti gratis buku bestseller gitu ya. Tadi headline-nya contohnya adalah stok terbatas, buku bestseller gratis untuk Anda. Kata-kata stok terbatas sama buku bestseller gratis kan berarti menarik pengunjung. Ya kan? Nah, itu contoh dari headline. Kemudian yang kedua yaitu gambar. Gambar itu untuk menambah ketertarikan orang. Tapi jangan sampai pasang gambar yang terlalu banyak. Minimal 1 sampai maksimal 1 sampai 3 aja. Kemudian di dalam gambarnya juga jangan terlalu banyak kalimat atau kata-kata. Karena nanti bisa merusak postingan karena orang cenderung malas membaca kan. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat pembukanya. Kalimat pembuka itu harus dibikin ringan dan to the point. Contohnya, untuk bagaimana cara membuat kalimat pembuka yang ringan dan to the point. Yang pertama yaitu identifikasi apa keinginan dan permasalahan buyer personal atau target audience dari landing page kita. Jadi kira-kira apa permasalahan orang-orang agar membeli produk kita. Misal, ini punyanya Argi Academy. Jadi dijabarkan kira-kira orang-orang yang akan tertarik dengan
jasa atau produk kita itu yang mengalami hal-hal apa. Nah, di sini dijabarkan mengenai permasalahan dari buyer personal kita. Orang-orang yang bingung pilih tempat kuliah, orang yang khawatir salah jurusan. Nah, ini permasalahannya harus dijabarkan. Kemudian setelah menjabarkan permasalahannya, kita harus memberikan solusi. Memberikan solusi dan juga memberikan penyelesaiannya di situ. Kalau di RG Academy, setelah dijabarkan ini, permasalahan penggunanya atau buyer personal, maka setelah itu akan diberikan solusinya di sini. Solusinya. Nah, itu contoh misal coba Mas Kelvin bisa misal saya kasih studi kasus mengenai obat pelangsing. Kira-kira headline yang bagus kayak gimana kalau obat pelangsing? Maksudnya judulnya Kak? Iya, headline atau judulnya. Ingin diet dengan dengan instan. Oke, ya. Bagus. Kemudian kalimat pembuka, berarti kita harus identifikasi dulu permasalahan orang-orang yang akan beli produk kita. Berarti orang-orang kayak apa yang akan membeli produk kita kira-kira? Buyer personal kita itu kayak gimana? Dari obat pelangsing tadi. Buyer personalnya itu yang jelas punya keinginan untuk langsing sih. Terus perempuan biasanya. Oke, berarti gini ya. Headline-nya contohnya, ingin menurunkan berat badan hingga 20 kilo tanpa diet ketat, gitu kan. Headline-nya, terus kalimat pembukanya bisa gini, kembalikan tubuh langsing Anda seperti dulu lagi, gitu kan. Jadi orang-orang yang ingin kemudian tidak punya waktu atau energi untuk olahraga, dengan kalimat pembukanya. Kemudian baru nanti dikasih solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan mereka tadi. Yang ingin langsing tapi nggak punya waktu untuk olahraga, mager, gitu kan. Nah, kemudian setelah attention tadi, kita akan lanjut ke interest atau istilahnya adalah ketertarikan. Interest ini adalah saat pengunjung mulai tertarik atau mulai penasaran dengan produk kita. Tapi ini marketer itu harus menonjolkan keunggulan produknya. Untuk memancing interest, cara terbaiknya adalah untuk memberikan informasi atau fakta. Kemudian memberikan statistik. Statistik ini biasanya menurut penelitian kayak gitu. Kemudian studi kasus. Jadi kita harus membandingkan dengan produk-produk lainnya. Kita riset lah istilahnya. Kemudian yang keempat kondisi ideal dan yang kelima adalah alasan mengapa mereka harus membeli produk pelangsing tadi. Misal, dengan menggunakan suplemen pelangsing bla bla bla, Anda akan mampu menurunkan berat badan hingga 20 kilo. Bisa menggunakan lagi baju kesayangan Anda gitu kan. Berarti dijelaskan kira-kira apa yang akan didapatkan para pengunjung ketika mereka membeli produknya. Jadi itu di interest. Kalau di RG Academy di sini dijelaskan di bagian interestnya fenomenalnya apa. Kira-kira informasi berita terkini tentang pekerjaan atau pendidikannya seperti apa, dikasih faktanya, informasi, kemudian statistiknya juga di sini. Nah, kemudian setelah itu akan masuk ke step desire. Jadi desire ini adalah tahap di mana pengunjung ini benar-benar tertarik dan ini adalah kunci kita untuk meyakinkan pengunjung kita, buyer personal kita. Kemudian di sini di bagian desire bisa dimasukkan mengenai benefit dan manfaat. Kalau benefit ini mengenai fiturnya dan manfaat ada ya manfaatnya. Nah, fitur ini
Kalau fitur itu menjelaskan komponennya, komponen dari produknya. Sedangkan manfaat adalah keuntungan buyer ketika mereka membeli dan bisa merasakan melalui fitur tadi. Jadi manfaat dari fitur tadi. Kalau di obat pelangsing, lagi-lagi obat pelangsing, kalau fiturnya, berarti fiturnya adalah misal mengandung 250 mg teh hijau, ekstrak teh hijau, kemudian 2,5 mg vitamin B6. Kemudian di manfaatnya baru dijelaskan apa manfaat dari komponen tadi. Misal, diperkaya dengan ekstrak teh hijau untuk mempercepat metabolisme, kayak gitu. Jadi dijelaskan kira-kira kalau fasilitasnya apa, fiturnya apa, kemudian kandungan-kandungannya apa, kemudian manfaatnya apa, nah itu dijelaskan. Kalau yang kedua ini memancing emosi negatif dan memberikan solusi, jadi artinya adalah misal kita ini lebih ke bagaimana cara kita membuat kalimat ajakan. Misal kalau emosi cinta, misal kecintaan tentang sesuatu, berarti kita bisa membuat pelanggan kita itu makin tertarik dengan produknya. Atau juga bisa dengan cara menjatuhkan produk lainnya, tapi tanpa menyebutkan mereknya. Misal, sudah konsumsi obat pelangsing selama 30 hari tetapi tidak turun berat badan sekalipun, ikuti coba produk ini gitu. Jadi dengan menjatuhkan produk lainnya. Kalau di RG Academy nanti dijelaskan kira-kira prospek kedepannya itu apa, kemudian fasilitasnya apa. Jadi ini di Desire. Jadi di Desire ini adalah memberikan manfaat, kemudian memberikan fitur, fasilitas di situ. Kemudian kalau action ini adalah tahap pengunjung ini udah yakin sama produknya, kemudian udah mulai pingin beli. Di sini kita tinggal pasang yang namanya call to action-nya atau tombol-tombolnya. Bisa tombol membeli produk, mendaftar, membuat akun, download, mengirim email, dan menelpon. Contoh kalau di RG Academy nanti akan diberikan ini call to action. Ini namanya call to action, yaitu ada button untuk mereka melakukan transaksi di sini. Gitu. Nah, contohnya biasanya kalau bikin landing page itu adalah awal kita harus bikin copywriting-nya dulu. Nah, ini contohnya. Contoh dari landing page workshop Coding for Kids-nya RG Academy. Landing page-nya sendiri bentuknya kayak gini. Jadi, ini adalah bagian attention-nya, headline dan kalimat pembuka disertai dengan gambar yang mendukung atau video yang mendukung. Kemudian yang di bawahnya adalah dijelaskan mengenai permasalahan buyer personalnya. Di sini permasalahannya kayak gimana. Kemudian setelah itu baru dikasih solusi. Dikasih solusi di sini dengan solusinya adalah produk kita. Kemudian selanjutnya adalah mengenai yang itu attention, kemudian interest, bagian interestnya. Kemudian di bagian interestnya di sini dijelaskan mengenai informasinya, informasi, kemudian faktanya, statistik juga di sini dijelaskan. Baru kemudian di bagian desire sudah dikasih solusi, kemudian dikasih kata-kata yang menyinggung emosi di sini. Terus mengapa harus dikasih fiturnya juga, dikasih manfaat. Kira-kira apa manfaat ketika para pengunjung menggunakan jasanya? Mas Kelvin tes. Mas Kelvin. Iya, Kak. Oke. Nggak ada gambarnya soalnya. Oke.
Lanjut ya. Kemudian setelah desire, bagian desire, nanti akan lanjut ke bagian action, yaitu dikasih tombol daftar kayak gini. Itu. Sebelum bikin desainnya, biasanya harus bikin tes bikin copywriting-nya. Copywriting-nya itu nggak perlu. Contoh copywriting-nya di sini. Jadi cuma sekedar tulisannya aja doang, baru nanti kalau copywriting-nya udah fix, baru nanti disesuaikan sama desainnya. Desain di Beaver Builder-nya. Ini contoh copywriting-nya doang. Dari copywriting sini nanti di-convert jadi Beaver Builder. Jadi kayak gini. Tuh. Oke, ada pertanyaan, Mas Kelvin? Ya, Kak, mau nanya. Oke. Menurut saya kan, pengalaman saya, biasanya tuh landing page itu kebanyakan kok, kayak yang tadi juga tuh, kok kebanyakan kayak warna fontnya itu merah, terus yang kayak Iya. lebih mencolok gitu. Itu karena apa tuh? Emang gitu. Itu biasanya kayak gini. Kan ini merah gitu kan. Ya, terus fontnya gede-gede apa? Nah, itu agar orang-orang itu bisa tertarik sama produk kita. Jadi ditekankan. Penekanan, lebih ke penekanan. Itu apa ya? Kayak strateginya kayak gitu sih, Mang. Strateginya agar para pengunjung itu bisa benar-benar fokus sama produk kita. Bisa tahu poin-poin yang harus diperhatikan untuk produk kita tuh apa aja gitu. Jadi intinya untuk pemilihan warna merah itu sebagai strategi marketingnya agar penggunanya atau calon pengunjung kita itu bisa tertarik sama produk kita. Gitu. Oke, Kak. Udah? Itu aja? Iya. Oke. Jadi kalau udah paham, maka tugasnya adalah karena yang masuk cuma satu, kamu pilih. Jadi tugasnya adalah bikin landing page. Pertama harus bikin copywriting dulu. Di sini saya kasih 3 pilihan studi kasus. Yang pertama acara workshop atau e-course. Kemudian yang kedua produk fashion, bisa produk baju, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Yang ketiga dropshipper atau reseller. Kamu pilih yang mana? Saya bingung sih, Kak, mau pilih yang mana. Kayaknya yang Ini bisa kamu cari referensi sih. Misal satu sih kayaknya. yang acara workshop. Yang ya nomor satu yang Formula AIDA gitu. Maksudnya kan ini. Yang dipilih itu yang ini loh. Di antara 3 ini loh. Oh. Produk fashion aja, Kak. Fashion, oke. Jadi nanti kamu bisa cari referensi berupa kira-kira produk fashion yang lagi viral sekarang itu apa. Terus kamu bikin landing page-nya. Jadi untuk misal manfaatnya apa-apa itu bisa kamu cari di internet tuh. Kalau ganti nggak apa-apa, Kak? Ya. Jadi untuk manfaat, tapi untuk copywriting-nya bikin sendiri ya. Tapi mengenai manfaat-manfaatnya itu bisa ambil dari produk lainnya, produk yang ada di internet. Jadi pertama bikin copywriting dulu, bikin copywriting-nya di Word, Microsoft Word, kemudian baru nanti kamu convert jadi landing page. Jadi kayak tadi, bikin copywriting-nya dulu kayak gini, terus baru nanti dibikin desainnya di Beaver Builder. Siap, Kak. Itu, kemudian baru nanti dikumpulkannya minggu depan pakai presentasi gitu. Iya. Oke.
Mungkin bisa dikerjakan mulai sekarang. Mungkin nanti jadi kalau kerjakan ada pertanyaan bisa langsung tanya. Nanti kumpul di LMS ya, Kak? Enggak usah dikumpulkan di LMS. Langsung dipresentasikan minggu depan aja. Oke, Kak. Oke. Mas Kelvin sambil share screen aja biar aku bisa lihat.
Halo, Mas Calvin? Ya, Kak. Sambil share screen ya. Oke, oh ya, tadi kan kamu udah bisa Beaver Builder, terus kan kamu bisa pakai Generate Press yang berbayar nih. Sekarang coba aja, kita coba install Generate Press yang berbayar. Oke, downloadnya itu plugin JP Premium yang dikasih sama Mas Rijal. Yang mana, Kak? Yang mana, Kak? Kemarin udah download semua ya? Yang ada di Google Drive. Yang ini kan? Mana? Share screen-nya nggak ada. Oh, Wah, ini. Bentar. Kemarin download folder plugin premium Generate Press nggak? Coba yang di WordPress, folder WordPress coba. Isinya apa? Nah itu, apa plugin Generate Press. Ya itu. GP Premium 1.2.2. Nanti, ini kan sebagai plugin ya, nanti di copy. Copy ke, nah ya, www. WP Content, plugins, oke, di sini. Ya nanti kalau misalkan mengaktifkan GP Premium ini, untuk themes-nya atau temanya itu harus Generate Press ya. Kalau nggak Generate Press dia pasti error nanti di bagian apa plugin GP Premium-nya. Coba sekarang pindah ke apa? Ke websitenya, ke adminnya, WP admin. Di refresh di plugin. Di pluginnya. Nah, itu kan ada GP Premium ya. Coba diaktifkan. Oke, udah. Terus configure.
Oke, nanti di bagian update lisensinya sudah ada di apa? Di zip-nya. Tadi kan GP Premium strip 1.12.0 ya. Nah, itu di dalam kurung SIKO itu ada lisensinya. Sudah saya masukkan lisensinya. Jadi nanti cukup lisensinya aja yang di copy ke tadi folder yang sebelumnya. Nah, itu kan kelewat. Nah, itu kan coba klik. Bukan. Kembali lagi. Di rename coba. Nggak ada. Itu kan di namanya. Nama filenya itu kan ada 0FBE9D25 kan? Ya, ada nggak? Di rename aja coba. Bukan di situ. Bisa di Nah, itu di rename aja. Nanti di copy. Nah, itu. Di yang bagian kurung siku ya. Itu di copy semua. Oke. Oke, terus masukkan ke updates. Nggak langsung ke updates yang sebelah. Bukan. Di websitenya sebelah kanan. Itu kan ada update kan? Bukan sebelah kanan. Di bawah. Nah, itu kan ada ini kan. Nah, itu di paste di situ, terus save. Nah, itu. Terus kemudian di bawahnya tulisan GP Premium 1.12.2. Itu di sebelah kirinya kan ada kotak kan. Kotaknya centang dulu. Itu dicentang. Nah, oke. Bulk action-nya diganti dengan activate. Terus apply. Ini udah aktif ya. Oke. Terus sekarang di bagian page yang home di page-nya. Terus homepage-nya kemarin apa? Sampel page ya atau yang mana? Homepage yang apa yang udah dibuat kemarin? Ini ya. Nah, itu edit aja, coba diedit. Nah, terus di bagian sebelah kanan itu kan back attribute kayaknya. Di bawah yang sini. Nah, itu kan itu yang disable elemen itu kan sebelumnya cuma ada apa? Kemarin kalau nggak salah kemarin nggak ada segitu banyaknya kan sebelum dikasih Generate Press Premium, ya nggak? Ya, betul. Nah, itu nanti tinggal pengen ngapus yang mana. Misalkan top bar-nya pengen dihilangkan, atau header-nya mau dihilangkan, atau primary navigation dihilangkan, itu terserah mau dibuat yang mana, mau hapus yang mana.
Nah, kalau pakai landing page itu kan nggak ada header sama footernya. Itu tadi dibahas disable elemennya, header sama footernya kamu centang. Kalau pingin landing page. Dan agak tampilannya Apa? tampilan itunya. Yang tadi bilang apa buat hilangin foot. Jadi di bagian bawah itu footernya. Bentar. Suaranya dia nggak jelas. Cara hilangin footernya Kak tadi kan dari branding gitu kan. Apa? Kok dia nggak jelas ya caranya? Udah nggak jadi Kak. Udah. Footer yang di bawah, nanti di bagian footer bar kalau nggak salah, itu dicentang aja. Itu yang di bawahnya konten sebelah ini. Nah, itu centang aja yang bagian footer. Ya Terus maksudnya tadi di buildernya itu nggak bisa diatur ya. oh, kalau itu nggak bisa sih kayaknya. Oh. Biasanya kita nyetingnya pasti di page dulu, edit di page, baru nanti ngedit lagi di buildernya. Mas. Oh, Mas. Mas, jadi saya buat copywriting-nya dulu ya, atau gimana? Ya, copywriting-nya dulu. Nanti kalau misalkan pengen copywriting-nya udah selesai, baru nanti ngebuat layout-nya. Gitu ya. Oh iya, Mas. Kalau misalkan layout-nya bingung, bisa nanti buka zoomforest.net. Zoomforest.net nanti cari aja pengen nyari jenis copywriting, jenis layout yang seperti apa. Di situ kan template premium semua. Dan nanti kita bisa tiru layout-nya seperti apa, tinggal dimodifikasi.
Kalau kayak gini boleh, Kak? Tadi yang mana sih kamu? Kamu tadi bukan yang fashion ya? Ya, saya ganti, Kak. Oke, kamu dropshipper. Oke, boleh. Mungkin tambah juga gini. Pengen bisnis tapi gak punya produk. Pengen berbisnis tapi gak punya produk. Oke. Oke, sip, mantap. Habis itu apa lagi, Kak? Apa? Habis itu apa lagi, Kak? Dijelaskan mengenai bisa kamu jelaskan produk kamu. Bentar, aku kasih referensi contoh dropshipper ya. Mungkin kata-kata atau manfaatnya bisa kamu ambil dari sini. Yang aku kirim itu kan website. Coba kamu ambil referensinya dari situ. Linknya aku kirim di chat. Mungkin habis tadi kan dijelaskan biaya personalnya, terus di bawahnya kamu jelaskan dropshipper itu apa sih? Gitu. Informasi mengenai dropshipper.
Calvin, Ya Kak? saya akhiri aja ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung chat via tele ya. Boleh Kak. Oke, saya terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, makasih Kak. Ya, makasih.